Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fatimah Ghazali. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan hasil tugas individu yaitu analisis isu kontemporer pada tugas saya sebagai verifikator keuangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Kuala. Tahapan yang pertama ketika kita menyelesaikan masalah, yang pertama, kita harus mengidentifikasi isu apa saja yang masih happening dan masih berhubungan sampai dengan sekarang. Yang kedua, kita harus menggunakan teknik tapisan. Di sini saya menggunakan teknik metode USG. Apa itu teknik metode USG? Yaitu menentukan seberapa mendesak suatu isu tersebut, seberapa serius atau seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut apabila tidak ditangani sebagaimana mestinya. Yang ketiga, saya menggunakan analisis masalah dengan metode Fishbone. Metode Fishbone sendiri adalah kita mencari akar masalahnya, dari mana penyebabnya, kenapa bisa terjadinya isu tersebut. Kemudian yang keempat, saya menggunakan alternatif metode SWOT. Metode SWOT di sini artinya mengidentifikasi masalah untuk mengetahui faktor internal, faktor eksternal dari kekuatan dan kelemahan kita, serta kita harus bisa melihat peluang dan ancaman dari isu-isu yang sedang kita selidiki. Nah, setelah saya melakukan penelitian, analisis isu-isu yang terjadi pada dinas tempat saya bekerja, yaitu di Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Kuala, saya menemukan 3 isu. Yang pertama, masih belum adanya rekonsiliasi rutin akhir bulan antara pengelola akuntansi dengan pencairan SPJ masing-masing bidang. Yang kedua, proses verifikasi SPJ masih belum optimal. Yang ketiga, kurang tertatanya arsip SPP, SPM, dan SP2D di mana arsip tersebut penting ketika ada pemeriksaan. Ini adalah hasil analisis isu USG, di mana isu yang pertama yaitu masih belum adanya rekonsiliasi rutin akhir bulan antara pengelola akuntansi dengan pencairan SPJ masing-masing bidang itu mendapatkan jumlah 11. Kemudian, untuk proses verifikasi SPJ masih belum optimal, itu mendapatkan jumlah 15. Selanjutnya, yang ketiga, kurang tertatanya arsip SPP, SPM, dan SP2D di mana arsip tersebut penting ketika ada pemeriksaan mendapatkan 13. Dari teknik tapisan sebelumnya, maka terpilihlah isu yang terpilih yaitu proses verifikasi SPJ belum optimal. Selanjutnya, kita masuk ke analisis Fishbone. Saya di sini menggunakan 6M, yaitu dari Man, Material, Measurement, Method, Machine, dan Environment. Yang pertama, ini dari segi SDM-nya, yaitu SDM mungkin masih kurang pelatihan atau kurang teliti dalam memverifikasi. Kemudian yang kedua dari material, yaitu mungkin laporan perjanjian tidak sesuai format. Nah, mereka masih menggunakan format yang lama atau sistem yang masih berjalan, masih menggunakan sistem yang terdahulu. Yang ketiga itu measurement, yaitu tidak ada batas waktu pengumpulan SPJ. Yang keempat, salah penulisan nominal pada kwitansi dan juga salah penulisan kode rekening pada kwitansi. Kemudian dari segi mesin, yaitu tidak adanya sarana yang memadai seperti printer yang rusak sehingga hasil printout kurang jelas. Kemudian dari segi lingkungan, untuk para SDM-nya sendiri masih kental, suka menunda-nunda pekerjaan. Alternatif penyelesaian masalah menggunakan SWOT. Yang pertama, saya menyarankan adanya peraturan dan prosedur kelengkapan SPC yang diterbitkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Kuala. Harus diadakannya pelatihan untuk memeriksa dan memverifikasi agar terciptanya SDM yang lebih teliti dan cermat dalam memeriksa. Kemudian yang ketiga, saya menyarankan untuk pembuatan lembar verifikasi agar memudahkan mengidentifikasi SPJ yang masih belum sesuai, sehingga kekurangan-kekurangan seperti dokumen SPJ belum lengkap itu bisa dilengkapi dengan baik oleh yang bersangkutan. Untuk laporan perjanjian tidak sesuai format, kita juga harus banyak membuat dokumen SPJ yang masih belum lengkap sosialisasi tentang adanya peraturan yang baru yang sesuai format. Juga perlu dibuat adanya tenggang waktu agar SPJ bisa dapat diselesaikan dan diperiksa dengan tepat waktu.
Dengan adanya alternatif penyelesaian masalah ini, semoga bisa mengurangi potensi temuan apabila ada pemeriksaan dan juga dibutuhkan kerjasama SDM yang baik antara SDM di Sekretariat DPRD Kabupaten Baritokwala. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.